Shalom guys, apa kabar? Tetap semangat dan antusias ya. Hari ini kita mau recharge online. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Hari yang baik, hari yang luar biasa Tuhan, bersama-sama dengan Kau Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami mau recharge online Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya nanti Tuhan firman yang disampaikan dapat menjadi rema Tuhan, dapat menjadi satu kekuatan baru Tuhan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Berjumpa lagi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dan mencoba untuk mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya marilah kita sama-sama tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh bersama-sama ambil bagian dalam belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, biar kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ya Bapa, pimpinlah kami mohon penyertaan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Ya, pada hari ini kita akan belajar, temanya adalah tentang hati yang murni. Saudara-saudara yang kekasih, banyak hal atau banyak kejadian-kejadian atau dalam kehidupan kami atau dalam kehidupan kita semua, bahwa seringkali kita dihadapkan dengan hal-hal yang mungkin bertolak belakang dengan keinginan atau bertolak belakang dengan kondisi yang kita inginkan, di mana kondisi itu mengharuskan kita atau suatu hal mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu, tetapi hati kita berkata sebaliknya. Nah, untuk itu marilah kita belajar bagaimana menyikapi atau bagaimana menjadi hati yang murni. Oke, sama-sama kita buka di kitab 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 7. Sama-sama kita buka di 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan padamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam kisah ini kita belajar tentang bagaimana antara Raja Saul dan Daud. Ya, oke, kita sama-sama tahu bahwa di kisah ini Raja Saul dalam kondisi sedang mengejar-ngejar Daud. Raja Saul mengejar Daud untuk dibunuh karena Daud lebih hebat daripada Saul, dan mungkin Saul merasa iri hati hingga ia ingin membunuh Daud. Dari ayat sebelumnya dikatakan bahwa Raja Saul mengerahkan seluruh kekuatan bangsa Israel. Dia memilih kurang lebih sekitar 3.000 orang pilihan di bangsa Israel untuk mengejar Daud. Nah, ketika Raja Saul sedang mengejar Daud di padang gurun, kebetulan Raja Saul ingin, mungkin istilah sekarang itu ke toilet ya, ke kamar kecil. Nah, dia masuk ke dalam gua. Nah, tanpa Raja Saul menyadari, di dalam gua itu sudah ada Daud. Dan Daud bersembunyi di belakang dan Raja Saul tidak mengetahuinya. Nah, kita belajar di sini adalah poinnya, bagaimana untuk menjadi hati yang murni itu adalah bagaimana kita tetap berbuat baik. Ya, di sini kita lihat bahwa di ayat yang kelima, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Saudara yang kekasih, di sini
Daud mempunyai kesempatan untuk melakukan misalnya boleh dibilang balas dendam, atau mungkin menghindari dirinya dari kejaran Raja Saul, di mana Raja Saul itu memusuhi Daud. Mereka dianggap sebagai musuh, dan di sini dikatakan bahwa mendapatkan kesempatan untuk melakukan berbuat apa saja terhadap musuhnya. Nah, saudara yang kekasih, dengan kondisi yang seperti itu, Daud tidak melakukan hal-hal yang membalas Raja Saul. Tetapi di sini Daud hanya memotong sedikit saja jubah Saul. Di situ melambangkan bahwa meskipun ada kesempatan, Daud tidak melakukan tindakan yang membalas atau tindakan yang menyerang Raja Saul. Dengan demikian Daud telah berbuat baik terhadap Raja Saul. Oke, di poin berikutnya adalah kita akan membaca di 1 Samuel 24 ayat yang ke-9. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Saudara yang kekasih, dalam kisah ini kita diajarkan lagi adalah poin yang berikutnya, hati yang murni itu adalah tetap rendah hati. Di sini dikisahkan bahwa Daud meskipun dia dibenci oleh Saul, dia dikejar-kejar, bahkan ingin dibunuh oleh Raja Saul, tetapi Daud tetap memiliki hati yang rendah hati. Ini terbukti dari sikap Daud. Kita baca kembali di ayat yang ke-9. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Saudara yang kekasih, inilah yang diajarkan Daud. Poin penting bahwa meskipun kita tertekan, meskipun kita mungkin mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi hati yang murni adalah hati yang tetap rendah hati. Di sini Daud sujud, berlutut dan menyembah. Meskipun dia mungkin mempunyai kesempatan, bahkan dia mempunyai peluang untuk membunuh Raja Saul, tetapi itu tidak dilakukan. Bahkan dia melakukan hal yang sebaliknya, yaitu dia berlutut dan menyembah Raja Saul. Itulah bukti dari kerendahan hati Daud. Oke. Poin berikutnya kita akan membaca di 1 Samuel 24 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. "Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku." Ya, saudara yang kekasih, di sini kita diajarkan lagi satu poin penting, di mana Daud tidak membalas kejahatan. Hati nurani yang murni adalah tidak membalas kejahatan. Di sini diajarkan bagaimana bahwa meskipun Daud punya kesempatan untuk membalas, membunuh, bahkan mengeluarkan semua mungkin kesesakan hatinya atau dendam atau iri hati terhadap musuhnya, tetapi dia tidak melakukannya. Bahkan dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, poin berikutnya itu kita akan membaca di 1 Samuel 24 ayat 16. Ini adalah satu poin penting. Kita baca sama-sama. "Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu." Ya, saudara yang kekasih, poin penting di mana hati yang murni itu adalah tetap berserah kepada Tuhan. Di sini Daud mengajarkan kita bahwa meskipun kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kita di posisi yang sulit. Ini Daud kan dikejar-kejar, malah ingin dibunuh.
dia punya kesempatan untuk membalas tapi dia tidak melakukan. Bahkan dia sujud berlutut di hadapan Raja Saul, musuhnya, yang meskipun dia punya kesempatan untuk membalas itu. Tetapi poin yang penting adalah, saudaraku, kita lihat di sini, sebab itu Tuhan kiranya yang menjadi hakim, yang memutuskan antara aku dan engkau. Jadi di sini bagaimana hati yang murni itu adalah tetap menyerahkan atau tetap berserah kepada Tuhan dalam kondisi situasi apapun. Saudara yang kekasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Mungkin kita tertekan atau mungkin banyak masalah, tetapi yakinlah bahwa apapun yang menjadi masalah kita harus tetap berserah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menentukan dan yang membuka jalan terbaik buat kita. Oke? Hati yang murni, kita ada 4 poin tadi: tetap berbuat baik, tetap rendah hati, tidak membalas kejahatan, dan tetap berserah kepada Tuhan. Dan satu lagi poin penting, dimana apabila kita sudah melakukan 4 poin tadi, dimana kita harus menjaga hati yang murni tadi, apakah yang akan kita dapat? Kita akan belajar satu lagi di 1 Samuel 24 ayat 20 sampai 21. Kita baca bersama-sama. Apabila seorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh di dalam tanganmu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah perkataan Saul bahwa Saul tetap memberikan satu berkat, di mana Saul yang tadinya mengejar-ngejar Daud, di mana Saul ingin membunuh Daud, jadi berbalik, dan Raja Saul malah memberkati Daud untuk menjadi Raja Israel. Dengan demikian bahwa dari rencana semula yang ingin membunuh Daud, bahkan ingin menghancurkan Daud, berubah 100%, berbalik arah, malah menjadikan Daud sebagai raja bangsa Israel. Ini adalah poin penting di mana kita tetap menjaga hati nurani kita, tetap menjaga hati yang murni. Kita mendapatkan berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan janjikan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, sekiranya bisa menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih atas firman-Mu. Kami berterima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan, di mana kami boleh belajar tentang tetap menjaga hati yang murni, di mana kami selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada hari ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah kami dapat melakukan ajaran-ajaran yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami setiap hari demi hari ya Bapa. Pimpin kami, ajarilah kami, sertai kami Tuhan, biarlah kami dapat memberikan yang terbaik, dan biarlah ini semua ya Bapa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.